Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya V. Saya berasal dari salah satu kota di Jawa Timur. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya yang baru saya alami beberapa hari lalu. Jadi, saya tidak tahu kenapa sosok dengan wajah menyeramkan itu rasanya sampai saat ini masih terbayang-bayang banget di ingatan saya. Kejadian ini bermula ketika sore itu saya sempat ada cekcok dengan mertua. Dan akhirnya saya meminta suami untuk mengantarkan saya ke rumah saya sendiri. Karena selama ini memang kami tinggal sama mertua, karena juga kebetulan suami anak bontot gitu. Akhirnya udah diantar. Dan sepanjang perjalanan itu saya dan suami hampir tidak mengobrol sama sekali, karena ya suami mungkin ngerti ya gitu kalau memang perasaan saya sedang kacau, sedang kalut. Jadi dia diam saja. Hanya beberapa kali sempat menawarkan untuk mampir ke warung karena dia tahu saya belum makan. Tapi saya tidak menjawab dan ya kami pun lanjut. Sampai akhirnya melewati salah satu jalan, itu dia nikung letter L gitu. Nah di pojokan jalan itu ada pohon trembes yang cukup besar dengan daun yang cukup rimbun. Nah karena posisi suami nyetirnya juga nggak terlalu ngebut ya, jadi dia pelan-pelan gitu. Jadi saya bisa melihat ada sesosok pocong di bawah pohon itu. Tidak melihat dengan jelas bentuknya, maksudnya sosoknya itu tidak solid kayak hologram gitu, tapi saya bisa melihat dengan jelas bentuknya gitu. Jadi dia pocong. Cukup tinggi ya, kalau kata saya itu cukup tinggi dia, dan itu ikatan di kepalanya itu sudah terurai. Kalau untuk wajahnya pas waktu itu saya belum lihat, saya nggak bisa lihat dengan jelas karena ya saya kan posisi lewat ya gitu. Akhirnya saya langsung berdoa dalam hati, membaca doa-doa sesuai kepercayaan saya. Sampai akhirnya kami pun lewat dari tempat itu kan. Nah lalu ketika udah sampai di rumah terus sempat bersih-bersih rumah juga, karena rumah saya kan kosong ya, karena saya tinggal di rumah mertua. Mungkin hanya seminggu sekali itu saya datang untuk bersih-bersih, atau sehari 2 hari nginep di situ gitu. Nah setelah selesai bersih-bersih saya baru mulai terasa lapar. Lalu saya minta tolong ke suami untuk minta dibeliin makanan gitu. Akhirnya suami saya keluar untuk beli makan. Nah saya kan masih lanjut bersih-bersih itu, karena memang kebetulan minggu itu juga belum dibersihkan, saya belum sempat datang gitu. Nah, akhirnya bersih-bersih, dan tidak berapa lama aku tuh ngerasa ada yang aneh ya gitu, kayak kok berasa ada yang merhatiin gitu. Nah, akhirnya muter deh tuh rumah, bukain satu-satu kamarnya kan, dicek semuanya, takutnya ada penyusup atau maling ngumpat atau gimana gitu kan. Ternyata kosong gitu, nggak ada. Terus ya udah saya pikir, oh berarti ya pikiran, perasaan saya sendiri aja gitu. Nah, akhirnya saya lagi bersih-bersih. Nah tiba-tiba jendela yang ada di ruang tamu, dekat ruang tamu. Jadi kan rumah saya masih rumah dulu ya, rumahnya bekas peninggalan orang tua juga di sana sebenarnya. Jadi dia masih pakai jendela yang daun pintu gitu, yang bukan yang kayak sekarang yang kayak ada itu besinya, enggak, jadi masih kebuka gitu. Itu tiba-tiba kebuka, otomatis saya noleh dong. Saya noleh, dan betapa terkejutnya saya, ternyata di situ saya melihat sosok yang tadi ada di bawah pohon terembesi. Saya sempat
mau teriak ya gitu. Saya sempat mau teriak, cuma tapi kayak kebungkem aja gitu, nggak mau teriak, nggak bisa, pokoknya nggak tahu lah, pokoknya mungkin karena takut juga ya, karena jujur memang walaupun saya berapa kali pernah bertemu dengan dalam tanda kutip mereka, dengan berbagai jenisnya mereka gitu, tapi memang pocong itu adalah salah satu makhluk yang bener-bener saya hindari gitu untuk bisa bertemu dengan dia, dan takut saya gitu loh. Terus akhirnya itu kan, jadi aku cuma bisa baca doa dalam hati, udah baca, terus yuk apapun lah gitu, maksudnya aku baca semua doa yang aku bisa. Tapi si sosok itu malah apa ya, dia yang tadinya kayak ngebelakangin gitu, dia malah kayak muter depan jendela tuh, dia muter pelan-pelan, terus madep, bener-bener madep ke arah saya gitu, dengan tatap matanya dia itu lurus natap ke arah mata saya. Di situ ya Allah ya Tuhanku, tubuh saya terusnya lemes, kayak nggak ada tulangnya, pengen jatuh gitu, terusnya kayak ibarat kayak udah kayak jemuran, udah kayak kain basah gitu, tapi nggak jatuh, cuma rasanya tuh lemes banget gitu. Terus pas dia natap itu, pas dia bener-bener natap mata saya itu, aku nggak tahu ya ini perasaan saya atau gimana, tapi yang saya lihat dari tatapan mata itu seperti kayak, kamu tuh kenapa gitu, kok kamu takut sama saya gitu, semacam itulah kalau aku mendeskripsikan arti pandangan matanya tuh seperti itu. Nah kebetulan suami datang tuh, dengar klakson dia, terus hilang, sosok itu hilang. Akhirnya udah aku dari situ lah aku baru ada tenaga lagi kan. Udah akhirnya aku buka pintu, aku tapi nggak ngomong sama suami ya, karena aku nggak mau memperkeruh keadaan juga gitu. Akhirnya udah makan, cuman ya saya sendiri masih kayak ternyang-nyang dan apa ya, kayak masih noleh kiri kanan gitu, takutnya tahu-tahu dia muncul aja gitu kan. Nah udah akhirnya udah selesai makan, udah beres-beres gitu, akhirnya saya pamit mau mandi karena kebetulan saya juga belum mandi kan. Terus aku bilang Bunda mau mandi dulu gitu. Oh ya udah, ayah mau ini ya, mau apa, dia ada temen gitu, temen di sekitar rumah kos itu, dia katanya mau main ke situ karena tadi sempat ketemu pas cari makan katanya kan. Terus aku bilang, aku mikir juga, aku tadi barusan ada kayak gitu. Terus ini mau ditinggal lagi, cuman kalaupun misal aku tahan juga aku ngomongnya gimana gitu, masa iya aku bilang mau ada barusan aku lihat hantu gitu kan, nggak apa ya, kayak nggak masuk aja gitu. Terus akhirnya harus cuma bilang, oh ya udah jangan malam-malam pulangnya, nah gitu aja. Nah akhirnya suami pergi. Takut nih, jujur takut banget aku sebenarnya. Terus akhirnya ambil baju, terus nyiapin peralatan buat mandi, terus mau mandi gitu, baru masuk kamar. Jadi kan kamar mandinya ini satu lampu itu buat 2 ruangan gitu. Jadi kan kamar mandinya di rumah saya itu masih kamar mandi model dulu gitu, jadi buat mandi sendiri, buat BAB sendiri gitu, dan lampunya itu cuma satu di tengah. Jadi temboknya, sekatnya itu kan dibolong gitu, dibolong persegi gitu buat naruh lampu gitu. Pas akhirnya masuk, udah nyentelin baju, aku kan kebiasaan ya, mau dimanapun tempatnya, maupun misalnya saya ke kamar mandi di SPBU atau di tempat umum itu mah udah kebiasaan banget, ketika masuk kamar mandi itu aku masih salam. Akhirnya udah pas masuk, walaupun itu di rumah saya sendiri ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena udah kebiasaan juga. Pas masuk aku kan langsung bilang assalamualaikum, mau mandi gitu, dan itu jelas banget suaranya lirih, tapi jelas banget ada yang jawab waalaikumsalam. Itu suara laki-laki
dan apa ya, suaranya tuh berat gitu loh, kayak serak di tenggorokan gitu suaranya. Kaget dong, aku langsung noleh ke kiri kanan dan gak ada siapa-siapa gitu. Langsung keinget sama si sosok tadi. Nggak jadi mandi aku. Jadi mandi, akhirnya aku balik ke kamar. Aku diem aja di kamar. Aduh nih suami mana nggak pulang-pulang gitu kan. Akhirnya aku telepon karena udah takut banget sayangnya kan. Terus telepon, aku bilang, ya pulang dong katanya. Kenapa? Apa-apa pulang aja, udah jangan lama-lama mainnya gitu. Aku masih nggak ngomong gitu sama dia kan. Terus udah tuh telepon dimatiin. Karena aku pikir juga nggak jauh ya rumahnya temannya dia itu sama rumahku, nggak jauh, jadi ya berarti ya cepet pulang gitu. Dah akhirnya matiin, aku diem di kamar, terus udah sambil baca-baca doa sebisa saya. Nah di depan tempat tidur itu kan ada lemari yang nggak gede sebenarnya, lemarinya cuma 2 pintu gitu, tapi yang satu pintu itu kaca, itu cermin, satunya kayu. Aku sebenarnya nggak ngadep ke cermin itu sebenarnya, aku ngadep ke sisi lain gitu. Tapi nggak tahu kenapa kayak ada yang menarik saya untuk menoleh ke arah cermin, atau mungkin karena itu takut ya. Karena biasanya kalau kita takut itu memang justru kayak ayo lihat sini itu nggak sih kalian? Kalau aku tuh kayak gitu. Akhirnya, dan bodohnya saya adalah kenapa saya noleh gitu. Dengan perasaannya seperti itu dan dengan dalam ketakutan yang seperti itu, kenapa saya noleh gitu. Dan ternyata benar, ketika saya menoleh di cermin itu jelas banget saya lihat masih sosok yang tadi, dan kali ini jelas banget wajahnya. Jadi muka dia itu hitam banget, terus kayak ada putih-putihnya, aku nggak tahu ya itu kapas atau kayak kulitnya yang ngelupas gitu, tapi ada putih-putihnya gitu di bagian muka. Jadi kayak di sekitar pipi sini tuh ada, terus di sekitar bibir tuh juga ada, dan itu hitam banget. Kan bagian atasnya sini kebuka ya, bagian ikatan di kepalanya ini kebuka, jadi dia nyamper di pundak gitu kan kainnya. Nah itu pas aku lihat bener deh, aku kadang sampai sekarang tuh kayak nyesel banget gitu. Maksudnya kenapa sih harus tak liatin, maksudnya tak bener-bener aku tuh lihat sampai bener-bener fokus ini bentuknya seperti apa gitu. Karena waktunya aku lihat bener-bener ini ya, karena ini tutup kepalanya kebuka ya, jadi kan ininya kelihatan kepalanya, dan dia ini ngelupas di bagian di bagian kanannya itu kulit kepalanya tuh ngelupas dan kelihatan dagingnya merah-merah gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku lemes beneran, nggak bisa teriak, aku masih nggak bisa teriak juga. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian untuk ngomong gitu sama dia, dalam artian udah dong jangan ganggu saya gitu, saya nggak tahu kamu siapa, saya nggak tahu kamu kenapa, dan saya nggak ada urusan sama kamu, jadi tolong jangan ganggu saya. Lalu sosok itu yang tadinya gambarnya itu jelas banget di kaca, dia jadi kayak mulai pudar gitu kan. Terus akhirnya aku bilang gini, saya tidak tahu kamu siapa, kamu kenapa, dan di mana, pokoknya gitulah. Tapi dan kamu butuh apa itu aku nggak tahu gitu, intinya kan seperti itu. Terus aku ngomong, tapi nanti habis ini saya bakal kirim doa buat kamu. Pokoknya saya doakan yang terbaik buat kamu lah, untuk proses kamu, untuk dibilangnya ya pokoknya kayak gitulah gitu kan, karena aku juga nggak tahu aku harus gimana. Terus pas sudah itu akhirnya sosok itu tuh hilang sama sekali, nggak ada. Pas aku noleh juga nggak ada gitu. Terus akhirnya disitulah akhirnya kayak aku punya
kayak ada doping gitu loh, kayak punya suntikan keberanian yang tiba-tiba oke, saya harus mandi, bersih-bersih diri, habis itu langsung sholat, habis itu ngaji, kirim doa buat dia, siapapun dia gitu kan, walaupun aku nggak tahu siapa, bener-bener nggak tahu gitu. Dan kenapa dia ngikut gitu juga nggak ngerti gitu loh. Kemungkinan ya karena sempet apa ya, kan katanya kalau mereka itu, kalau kita bisa lihat mereka, jadi mereka itu kayak yang oh ternyata orang ini bisa lihat loh gitu, ya udah kita komunikasi aja yuk, kayak gitu katanya. Mungkin karena di tikungan tadi saya sempat melihat dia dan dia tahu saya bisa lihat dia, jadi dia kayak ngikut, kayak dia mau nyampein apa gitu mungkin, atau gimana, saya sendiri juga nggak paham ya. Nah akhirnya itu saya mandi selesai, lalu nggak lama suami juga pulang, terus sholat. Habis sholat saya bacakan ya, kirim doa lah intinya ya buat si sosok ini. Nah pas selesai kirim doa, tiba-tiba saya merasakan hal yang sama kayak tadi gitu, kayak dia merhatiin. Aku pikir suami kan, aku panggil ya, katanya. Nyaut dia ya gitu, ternyata di kamar mandi gitu. Oh berarti bukan gitu. Terus aku langsung apa ya, langsung tek, oh ini berarti sosok tadi nih gitu. Terus aku bilang udah ya, jangan ganggu saya sudah kirim doa buat kamu, pokoknya ya gitulah intinya tuh, aku udah nggak mau, kita nggak ada urusan gitu, kamu jadi jangan ganggu aku lagi gitu. So aku intinya aku bilang kayak gitu. Terus satu kata yang sempat saya dengar, lagi-lagi dia bisikan dengan suara yang sama yang menjawab. Kalau menurut saya itu suaranya sama dengan orang yang jawab salam saya ketika di kamar mandi tadi. Dia cuma bilang terima kasih. Itu jelas banget dia bilang kayak gitu, tapi lirih gitu, suaranya tuh lirih tapi jelas banget. Aduh gimana ya nyeritainnya, pokoknya gitu dah, suaranya tuh nggak kenceng, suaranya lirih tapi tuh kayak jelas, kayak bener-bener dibisikin di depan telinga gitu. Terus aku juga cuma bilang sama-sama gitu. Nah ya sejak itu alhamdulillah ya, walaupun jujur sampai sekarang masih kayak apa ya, masih terbayang-bayang aja gitu, penampakannya, sosoknya itu cukup mengerikan sih buat saya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak pernah ganggu lagi, nggak pernah muncul lagi, dan ya saya bersyukur. Oke, kali ini ceritanya itu dulu. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan ataupun bahasa saya yang belepotan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya V. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.